Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat wa bidzikrihi wa dzikri aulaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wassohbi haqqa qadri wa miqdaril azim amma ba'du. Para jamaah ingkang kita hormatan, nglajengaken kitab Ta'jul Arus karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beberapa kitab-kitab tasawuf ini semua mengkaji tentang berita, artinya akhirat, mengkaji tentang kehidupan kelanggengan ya. Kemudian untuk urusan dunia ya jelas ada, tapi artinya bahwa kalau Allah berfirman wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat itu lebih utama ketimbang kawitan, yaitu kehidupan di dunia. Wal akhiratu khairu abqa, dan kehidupan akhirat itu adalah lebih kekal. Nah, hal inilah yang butuh perenungan, karena kehidupan yang di dunia ini sangat sementara, sehingga di agama, hanya di agama yang bisa artinya mengkaji bahwa setelah kematian ini kita akan hidup abadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan kepada Nabi Muhammad bahwa hidup ini kita hanya meniru. Ya, kalau di dalam surat Hud 120 itu wa kullu naqussu 'alaika min anba'ir rasuli, dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad. Ya. Manusabbit bihi, dengannya kami teguhkan hatimu. Ya. Fu'a daka. Ya. Lah, kita sama, sehingga hidup ini ya kita sudah harus meniru. Adapun versi-versi setiap kitab-kitab tasawuf ya intinya menggiring ke situ. Intinya menggiring artinya sedikit demi sedikit dengan beberapa cara. Ya, depan cara. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hal min mustari lisil atina, apa ono sing arep tuku dagangan ingsun. Nah, ini mestine tidak arti yang sebenarnya. Apa kira-kira ono sing arep tuku dagangan ingsun. Ini kan sebuah prinsip hidup, satu pendapat. Mula nek kaprae ini wong Jawa kuwi padane kowe diomongi hal ngene-ngene terus aku ora kulak. Kan bukan berarti dagangan ora kulak aku. Itu artinya bahwa menghabiskan waktu untuk selain Allah ya. Ini apakah kira-kira prinsip-prinsip kehidupan sing hanya untuk selain Allah itu apakah ono sing arep tuku? Ini maksudnya itu. Ya Abdullahi wahai kawulane Allah, tantahibu li nafsika thayyibati. Tantahibu milih sira li nafsika kelawan awak ira at-thayyibati, piro-piro panganan kang enak. Ini Syekh Ibnu Athaillah artinya ya bukan menyindir, karena kehidupan kita yang tadi banyak yang terlupakan. Urip ki mung ning donya tok ngertine ya. Dan sering artinya bahwa kehidupan ke akhirat bukan berarti kita lari dari dunia, karena zamannya semakin kita mengingat Allah, semakin kita mempersiapkan untuk akhirat, termuliakan kehidupan dunia ini. Bukan berarti lari dari dunia ya. Ya Abdullahi tantakhibul nafsi katibati,
wahai hamba Allah, engkau telah memilih untuk dirimu makanan-makanan yang enak. Bal tantakhibu lidabbatikal alafa. Bahkan engkau memilih bal tantakhibu lidabbatika, untuk hewan-hewan piaraanmu al-alafa ing panganan. Itu kadang-kadang terus kita memilihkan untuk diri kita, untuk hewan kita dari makanan. Wa tu'amilu woha bil mujazabati. Wa tu'amilu woha lan srawungan sira ing Allah, artinya beribadah. Ketika kita beribadah dengan Allah bil mujazabati, iku kelawan borongan, artinya yus cepet-cepet. Kita sangat memperhatikan terhadap makanan yang untuk diri kita, bahkan kepada hewan pun, hewan piaraan kita perhatikan. Tapi ketika kita beribadah, waktu amilu woha, serabungan karo Gusti Allah bil mujazabati, itu kelawan borongan. Warubama kolabat isyrina biti khotan. Warubama lan terkadang kolabat molak-malik siro isyrina ing 20 biti khatan semongko hatta tasluhalaka hingga patut kutuwe siro wahidatun apa kang siji. Terkadang arep milih semangka sing siji kuwi ngenteke wektu bolak-balik sampai 20. Ini bahasa Ibnu Athaillah. Sing dituku ya siji. Iki sing jenenge semangka, tempe wae kadang-kadang cok padha bolak-balik. Lidihlizi mirhadika, kanggo pelataran kaku sira. Sing arep nggo kakus terus sampai ngenteke wektu batik. Oh. Padahal wis dimplok pak kakus lho. Waktu pengen 20. Watak udu indal akli. Lan lugu sira nalikane mangan. Ketika kita makan, ya, mutarabbian hale wong kang sila warubama tawalat fil akli, lan terkadang nyuwekake sira utawa ndawakake sira fil akli ing dalem mangan. Dene mangan iku kadang karo sila nggo mangan iku suwi karo crita karo napa niki. Fa idza ji'ta li sholati, moko nalikane nekani sira marang salat nakarrotaha mongko notoli sira ing salat nakrot dika kaya notoli jago. Maksudnya nek nggo mangan niku warus sila didawak-dawake sampai kadang-kadang cok 2 jam, cok 1,5 jam. Tapi ketika kita mendatangi sholat diumpamai kaya notol jago dul, maksudnya gitu. Stilo rodok. Dadi waktu sing nggo Gusti Allah kuwi sithik nemen. Niki bisa terapane nanti bisa di dalam makannya. Padahal kan semua itu dicegat-cegat arep mangan kon ndonga. Ya. Lebar mangan ndonga niki lan men dicegat-cegat elinge Gusti Allah nih. Kadang-kadang nek wis kan klaren. Nah, ini oleh Syekh disindir ya. Engkau ketika makan itu berlama-lama ya. Tawalat itu nyuwekake fil akli dalam mangan faida cita li sholati, monggo nalikane nekani sira ya, marang salat mau nakorotaha itu kaya notol ya. Nakorot dika kaya notole jago iki kono macuk. Wal wasawisu lan pengrindune setan wal khawatirur rodiatu, ini ono
rodiyah ono tapi hamzah rodiatu kang Allah wal wasawisu lan pengrindune setan wal khawatirur rodiatu lan kumrentek kang Allah piro-piro krentek khawatir ya piro-piro krentek kang Allah takti ka fi sholatika iku nekani sira ing dalam salat ira. Mulane ya beberapa ulama ya mengenai sunah saat turungi salat kuwi maca qul a'udzu birabbin nas. Niku kan karepe men ya dong salat nu eron. Dong poso kon mangane saurunge poso salate kalian poso. Kelingan mangane iki. Misalu man hadhihi halatuhu. Misale utawi contone man hadhihi halatuhu. Kang utawi iki utawi tingkai kaman nasoba kaya wong kang ngetekake nafsahu ing awake lil hadfi krana kanggo titis-titisan waqta lan lungguh sapa wong warromahu lan pira-pira tombak wasihami lan pira-pira panah taksiduhu min kulli janibin hale nejo tombak lan panah saben-saben arah. Satu peribadatan ya sing salat misalnya ngadeg ya. Tapi hanya bentuknya apa seremonial seperti harus salat ritualnya ndak kena. Jadi sholat atau ibadah-ibadah sing seremonial iki wis kaya upacara njobone tok, tapi ritualnya bahwa sholat itu adalah munajat untuk berhubungan dengan Allah. Nah, ini ketika ritualnya ora canda, kuwi kaya kurung ngadeg utawa lungguh ki sing titis-titisan. Yo, karo tombak utawa panah sing dari beberapa arah. Karena kamu penting. Nah inilah harus hadir di dalam sholat ini harus hadir, artinya harus bisa khusyuk. Ya. Innama hadza ahmakun pamestine wong kang ngono iku wong kang ahmak itu kumprung utawa ngopo biku ahmak kumprung. Jadi nek hanya sholatnya itu mau kayak notol cepet tok sing penting harus sholat blabu-blabu. Padahal waktu liyane sing mangan piye ndang 2 jam. Sing kerumungan bumbuh niku kadang-kadang ngenteke waktu. Nah, ini nek makanya zikir, ingat dan sebagainya. Ini supaya kita di dalam sholatnya nanti artinya bisa dirasakan. Ritualnya itu bisa kena. Innama hadza ahmaku wa mestine wong kang ngono iku wong kang kumprung. Ma sya'nuka inna asmi tal hikmata walam ta'mal biha yang siro krungu hikmah nuli ora gelem walam ta'mal ora gelem nglakoni kelawan biha kelawan hikmah. Jadi orang tandanya orang yang artinya kelihatannya beribadah ya beribadah tapi ketika ritualnya tidak kena itu cirine ketika mendapatkan artinya mendengarkan hikmah itu diabaikan artinya ya, ma sya'nuka inna asmi tal hikmata walam ta'mal biha yang siro krungu hikmah nuli ora gelem ngelakoni biha kelawan hikmah ya, piulang-piulang itu artinya karena apa hatinya ya tidak tersambung. Ila kamasalil ladzi yalbasut dir'a wala yuqatilu bihi. Ila angin kamasalil ladzi yalbasut dir'a wala yuqatilu bihi. Orang yang seperti itu
Kama salilladzi yalbasu dir'a, seperti orang yang memakai pakaian tameng, pakaian untuk berperang. Wala yuqatilu bihi, akan tapi dia tidak ikut perang. Ketoke melaksanakan seremonial ibadah arep perang, tapi dia tidak ikut berperang, artinya tidak sampai tersambung kepada, karena sholat itu adalah munajat. Ya, ini diumpamakan begitu. Ya. Ala faqat hasolan nidda'u ala silatina. Ala iling-iling faqat hasola mongko wis hasil an nidda'u apa pengundang ala ing atase silatina, iki dagangan ingsun. Jadi untuk ketika kita itu sudah diundang nekani marang bondo dagangan ingsun niku, ketika kita sudah diundang, ya prinsip-prinsip kita terlalu prosentasenya itu elingi karo Gusti Allah karo ora elingi, akeh ora elingi. Dan ketika kita sudah diundang, artinya diundang, ya ada panggilan maut nih. Fahal min mustarin, opo ono wong kang tuku. Apakah prinsip-prinsip kehidupanmu itu payu pura nih? Maksudnya yang tadinya itu karena nyoto kan urip kudu ngadepi, dan jarang sekali orang untuk mengingatkan bahwa hidup ini yang sementara masih ada satu kelanggengan hanya di agama. Makanya bahasanya fahal min mustari, opo ono wong kang tuku. Nah, wong Jawa jane wis bisa nih ora kulak nih. Diceramai tapi ora kulak nih berarti. Lah, kira-kira mau nih, artinya kamu di prinsip kehidupan itu hanya di dunia saja. Kira-kira payu ora ketika sudah ada panggilan. Ya, faqat hasolan nida'u. Ya, mongko wis hasil anida'u. Apa pengundang ala silatina ing atase bekakas kena bekakas utawa dagangan ingsun. Fahal min mustarin, apakah ada yang mau membeli? Kimatuka, harga dirimu, kimatu harga diri, ma anta mashulun bihi, ma anta barang utawi kang siro mashulun iku ketunggul bihi kelawan barang. Harga dirimu itu apa yang kau sibukkan dari suatu itu, ukurannya harga dirimu itu. Fa inistaghol ta bid dunya, mongko lamun ketunggul sira kelawan donya, fala matalaka, mongko ora ono ajine sira. Ini makanya ini mengingatkan, warna kehidupan itu panjang, kono ki ora cekak karo donya tok. Donya ono regane juga kan, ono regane nek. Harga diri itu menurut apa yang kau sibukkan regane. Lah justru urusan-urusan artinya spiritual ini tidak ada harganya, apa tak ternilai. Nek bahasa matematika sing S menggelung tak ternilai itu mau tuku ra iso. Tapi kalau harga dirimu itu hanya fa inis taghol tabid dunia, ya maka ketika engkau sibuk dengan urusan dunia, fala kima talaka, maka engkau ora ono ajine. Fa inat dunia, karena sebenarnya dunia itu kal jifati, iku koyo batang, lagi matalaha kang ora ono ajine, iku tetap keduwe batang. Dan ini yang sebelumnya Musonef sudah menjelaskan bahwa kesukaan kita itu ya ada 3, ya. Yang kemarin wa'lam annalaka salah satu akhillaa, ya ketahuilah bahwa kesukaanmu itu ada 3. Yang pertama ahaduha adalah al-malu, itu podo atau bondo suku kabeh. Dan penjelasannya tafqatuhu indal mauti, ini akan meninggalkan kamu ketika kamu mati. Wasani yang kedua ada al-iyal, itu berayat, keluarga, yatrukunaka indal kubri,
ini akan meninggalkan kamu, hanya menghantar sampai kubur. Dan yang ketiga amaluka. Nah inilah amalmu itu la yufarikuka abadan, dia tidak akan meninggalkan kamu selamanya. Intinya sang Syekh menitipkan bahwa yang akan bersama kita selama-lamanya adalah amal. Alinea terakhir. Dari itu disimpulkan afdalu ma yatlubul abdu minallahi. Afdalu utawi luwih utamane ma yatlubul abdu minallahi. Barang kang disupri kabulo saking Allah ayyakuna mustaqiman ma'ahu. Nah, ini ilmu wali ya. Kalau engkau meminta kepada Allah ya, yang lebih utama adalah ayyakuna iku yen to ono mustaqiman ma'ahu. Iku wong kang jejeg sartane Allah. Permintaan supaya kita itu apa? Bisa jejeg terus-menerus langgeng bersama Allah. Qala wa ta'ala ihdinas siratal mustaqima. Mungkin nuduhake panjenengan ing kula ing margi kang jejeg lempeng ya. Di pengertian mustaqiman itu jejeg ya, selalu bersama Allah. Makanya di dunia tarekat di samping ibadah-ibadah wajib yang sudah ditentukan itu perlunya zikir sehingga kita selalu bersama Allah. Fatlub minhu moko nupriyo sira saking Allah al hidayata ing pituduh wal istiqomata lan istiqomah. Sehingga mintalah engkau kepada Allah itu satu hidayah, dua istiqomah. Karena istiqomah ini di Syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah mengatakan bahwa ini di atas karomah. Wa huwa an takuna ma'allahi fi kulli halin. Lan istiqomah iku an takuna amallahi fi kulli halin. Yen ta ana sira sartane Allah ing dalem saben-saben tingkah. Kuwi muratan istiqomah apa ne? Yo cecek istiqomah langgeng jejeg-jejeg sing piye ini. Nah, ini bisa ya. Wa huwa lan utawi istiqomah iku antaku nama Allahi fi kulli halin menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ki cuplian-cuplian itu no. Jadi mulai arep terang istiqomah ku yo mau yang kamu itu selalu apa? Beserta Allah dalam semua tingkah, dalam fi kulli halin dalam semua tingkah ini. Nah, ketika kita tidur kita masih ada nyawanya ya, tapi kita tidak sadar. Makanya sebelum tidur artinya zikir, berdoa, keterjagaan sehingga yakin saya bersama Allah. Saya mimpi pun saya akan ditunjukkan bersama para wali-wali Allah. Billadzi yardhuhu laka iku tetep kelawan perkara kang ridho sapa Allah ing sira. Wa huwa ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi subhanahu. Ya. Yaiku netepi apa kang wis digawa dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Allah subhanahu wa taala. Ini sedikit ya. Arep nyocoki ra nyocoki wis poe sithik mangke iki terus to ngaji wis minusane wis kata tajul harus kata ngaten iki. Ngaten mulane iki nggo rekaman digital niku yo nek sing nggo buka nang omah maneh kan saged ya. Tapi ini kadang-kadang mau bahasa filosofi ora nyambung nek muni hal min mustari lisil atina apa ono sing arep tuku dagangan ingsun ya. Artinya konsep-konsep kehidupan, karena keduniawian itu ketika sudah diundang saatnya sudah tidak laku lagi.
Lah sekolah dhuwur no barang niku kan konsepnya rayahan nang donyane kan nggo rayahan nurut duit kan men menang. Ora sampai S1, S2 sampai dokter niku ditingku rayahane. Lah nek wis pensiun mawon niku kan kula bolak-balik niku. Lah kae nang filku niku yo ono SK, ono apa? Wah, ijazah-ijazah kok ora kanggo niku. Tapi sing ngono niku kadang-kadang sing sadar longko. Wis pensiun sing arep ngene, kekarepane niku karapan pendek. Padahal sederhana undangan ini ku rasa undangan mati. Undangan ini ku dikai pemanasan untu loro bae. Ngisuk Pak duwe gawe wis ana nyetel tibar ku ora usah seru-seru. Kuwi dikai undangan untu loro wae. Nah, ini untuk mengingat ke akhirat bahwa wal akhiratu khairu waqo ya banyak. Sehingga ora digoleki wong barat niku goleki. Nek Pak Lebis nunge maca-maca konsep-konsep sing ilmiah ini. Orang barat itu akan mencarikan orang itu engko bakal surip terus. Wis dipadukan antara apa robot kayak pasang chief nih. Jajal bre. Nah, agama wis ono bahwa wal anbiya wal auliya'u yusallu fi kuburin. Mereka tidak mati. Lah untuk konsep pertama bahwa kita tidak akan mati. Itu nek naon makanya si filosofi kabeh ketika artinya Nabi Khadir alaihissalam itu hidup selamanya itu karena telah meminum air kehidupan al-ma'u nek nangon bahasa payangan apa kuwi? Mulai kuwi. Lha ku makna filosofi. Ya. Karena ketika hati itu tidak akan pernah mati. Sehingga konsep-konsep ini itu nanti akan didaur ulang. Yakini. Tapi nek kono ki weruh nang anu tok kamu kembali ke tanah tok. Kemana kowe ora ngerti. Makanya pertama untuk man arafa nafsahu itu menyadari bahwa diriku yang sejati adalah hati. Hati ini kalau Imam Ghazali farruhu yusamma qalban. Ruh yang kami namakan hati. Itu bagian daripada ruh. Ya. Itu akan sama dan ketika kita menengok bahwa energi itu tidak bisa dibuat dan tidak pernah dimusnahkan. Kesiapan kuno tidak manusia itu sing ketitipan energi siapa? Saya kalau setiap ziarah ya, mereka itu utuh para wali dibagi ring di kesiapan itu aja. Ya. Saya ke Mbah Soleh Al-Misri juga artinya sama. Makanya kalau mau total kesiapannya itu ya dari Nur Muhammad itu kan total. Ibaratnya full. Ketika terbagi oleh para nabi, para rasul dan sebagainya. Pada pertengahan kepada Rasulullah SAW itu full. Full artinya kalau bahasa di ilmu pengetahuan itu partikel Tuhan bahasanya Nur Muhammad tuh. Ini hanya gue tapi pembanding saja tapi dasar itu part. Dan itu ada dalam satu apa? Ruang hampa yang kosong itu sama ketika para sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, di manakah Allah sebelum menciptakan semuanya ini? Rasul jawab ama. Ama itu hamparan yang kosong. Lah, itulah makanya kalau di dalam konsep tasawuf amali makanya supaya untuk ridho maksudnya itu ya angel memang ya angel itulah makanya kita bisa mewakili dari kesabarannya kemudian ziarah kepada wali yang lain dia unggul di mananya ya. Ketika alam semesta ini tetap artinya yang paling unggul adalah sumber daya manusia. Kalau sumber daya alam itu kan terbatas. Tapi kalau sumber daya manusia tidak terbatas. Sumber itu kan masih ada belum bisa action kalau tidak dikelola. Alam nek ora dikelola karo sumber manusia. Nah, inilah makanya salat adalah satu-satunya oleh-oleh sing ketika Rasulullah Mi'raj. Dan di dalam salat sudah tidak kalah dengan konsep-konsep sing apa dengan
menghidupkan kundalini dan sebagainya. Enggak, karena konsep sholat itu saat tegak, saat ruku. Rasulullah SAW itu dalam sholat itu apa? Ritmenya sama. Ruku'e, iktidale, sujudnya ritme sama. Sehingga kalau mau diteliti saat ruku itu koyono letupan dari cakra yang ini baru sami Allahu liman hamidah. Itu sudah melebihi konsep-konsep menghidupkan cakra-cakra kalau di dalam Buddha dan Hindu nih. Nah, ini kan memang apa mistisnya atau dari sisi tasawufnya. Nah, makanya tadi disindir lakono pasan sholat itu kan notol cepet sementing artinya seremonialnya kena tapi ritualnya enggak kena sehingga tidak bisa merasakan. Nek perkara dijawab ya mending timbang sing ora. Iya, cuma nek ngaji kan arep dunggahke karo ya mending timbang sing ora. Ya. Tapi ketika kita sudah rutinitas menjalankan sholat juga bisa dirasakan tidak hanya seremonial tapi ritualnya supaya kena. Dan itulah ketika ada satu ketenangan itu bisa menyiapkan menerima dari energi-energi pendahulu. Para wali-wali ini kan ba'duhum ba'du. Dilebihkan di keutamaan satu dan yang lain berbeda-beda. Para rasul pun, nabi dan rasul ba'duhum ba'du. Yang paling mencorong ya wa akmaluha wa akwaluha ya, yang paling sempurna dan paling kuat pada diri Rasulullah SAW. Ini menurut Ibnu Arabi. Sehingga ketika kita umatnya Muhammad SAW kita punya potensi ya, makanya itulah semuanya punya ritual-ritual ya. Kalau Nabi Musa sholatnya harus hanya berdiri saja kurang sempurna kan. Muhammad ono ruku'e ono sujude. Ilmu itu mengiringi perkara ono sujud, pengaliran darah itu sih kita tidak mengiringi aja. Bukan karena itulah satu petunjuk karena sujud juga ada dalam Al-Qur'an wasjud waqtarib ya. Sujud dekatkanlah supaya dekat. Dan ruku itu warka'u ma'ar-raki'in. Dan kalau Ibnu Arabi sholat ini dirinci bahwa ini juga sudah mewakili kita tuh mewakili daripada semua alam semesta. Berdirinya itu kita artinya mewakili sosoknya manusia. Ketika rukuknya ini kita mewakili semua hewan-hewan. Makanya ketika makan pun itu tidak sembarang dimakan, itu ada doanya. Itu kan sudah banyak yang merelakan mati untuk mau kita makan. Senang ngarep ku apa? Ono megono, ono ayam. Tapi memang semua untuk manusia. Ini urung sing dadine sego kuwi wis melibatkan orang banyak. Nanduri sing matun sing giling terus diberas digodhog nestan kene sik digodhog malah karo Mbak Yani yo sik diterke maneh ini. Makanya jamak itu doanya ya. Allahumma barik lana ya Allah berkailah kami semua termasuk yang terlibat. Nah, ini di situ ya. Kemudian sujudnya itu adalah mewakili tumbuh-tumbuhan, semua tumbuh-tumbuhan. Sing dimakan umpamane cecek yo dek, megono yo dek cecek. Inilah mana yusabbihu ma fis samawati wal ard. Semua itu bertasbih. Nah, cecere manusia itu adalah di dalam tatabuk salat itu adalah mewakili dari semua. Ini Ibnu Arabi mengkaji dari kajian sholat saja sudah begitu. Dan ketika kita berdirinya ya menjadi kutub sebenarnya saat kita berdiri, sehingga setelah itu Allahu Akbar. Nah, ini sedikit demi sedikit artinya biar tadi orang notol nek ora iso sunai diakei. Karena ini kan apa terlibat karo apa syiar juga terlibat karo ritual. Nek syiare kan kudu bareng-bareng. Makanya kudu ono sunai. Nah, sunai ku artinya yang munajat untuk bisa bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan ini bisa sampaikan dan ya sedikit-sedikit nanti kan barangkali sering krungu ini kan nanti orang mungtek tangan rengki. Demikian sallu ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min alil ilmi dhahiran wa batinan wa tasyuruna bi ibadika sholihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qawi wa sholihin a'mali bi syafaati Kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa tasyuruna bi ibadika sholihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qawi wa sholihin a'mali bi syafaati Kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa tasyuruna bi ibadika sholihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fid dunyana
wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil qawi wassolihin amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Hadanallahu wa iyyakum wa muwaffiq ila mudhariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.